itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mukminnya pun demikian, kafirnya, kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, dia orang Indonesia atau orang Arab, atau dia orang Amerika, atau dia tinggal di kutub utara, atau dia tinggal di kutub selatan, atau bahkan makhluk yang ada di atas langit atau di dalam lautan yang paling dalam, semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun rezeki seorang makhluk kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan keperkasaan. Jadi Allah SWT inilah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Bukan cuma manusia, tetapi para hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu hewan melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Subhanallah. Ini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatur rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, makhluk-makhluk yang ada di lautan misalnya, itu miliaran, mulai dari laut yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makhluk yang ada di langit, burung-burung yang berterbangan, maka semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezekinya. Maka ini harus kita fahami, dan ini termasuk daripada tauhid rububiyah. Karena kita ketahui bahwa seorang hamba harus mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifatnya. Tauhid rububiyah kandungannya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki. Di samping juga meyakini bahwa Allah satu-satunya menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta. Ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita ketahui. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan. Maka katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan rezeki. Kemudian poin yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rezeki seorang hamba itu sudah dituliskan sebelum dia lahir ke atas muka bumi ini. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis keempat di Arba'in Nawawi, ya, ketika seorang hamba itu masih dalam bentuk janin di dalam rahim ibunya, maka datanglah malaikat ketika usianya kira-kira 4 bulan. Malaikat diutus oleh Allah SWT masuk ke dalam rahim seorang ibu. Fayu maru bi arba'i kalimatin. Maka malaikat-malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Bikat bi rizkihi wa ajalihi
wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yaitu untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan celaka nanti. Maka ini jamaah sekalian yang perlu kita ketahui. Rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah SWT, sudah ditakdirkan sebelum kita diciptakan. Bahkan jauh sebelum itu, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua takdir manusia yang di dalamnya termasuk rezekinya itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadirul khalaiqi bi 50 alf sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah SWT telah menuliskan takdir semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz. Penulisan di Lauhul Mahfuz takdir seseorang itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Jaffatil aqlam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, apa yang dituliskan bagimu, maka sekali-kali itu tidak akan meleset. Dan apa yang tidak pernah dituliskan bagimu, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkannya. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, dan jaffatis suhuf, buku lembaran takdir itu telah kering. Ya, artinya ya semua sudah dicatatkan. Apa yang tidak pernah dituliskan bagi kita itu tidak akan kita dapat. Nah, ini kadang terjadi. Ya, kita sudah setengah mati jamaah sekalian. Ya, misalnya kita misalnya sudah siap makan makanan yang ada di piring. Tiba-tiba qadar Allah makanannya tumpah. Ya. Sudah setengah mati kita masak, kita olah. Ketika mau dimakan tumpah. Nah, berarti itu bukan rezeki kita. Kita sudah setengah mati berusaha ya untuk mendapatkan uang, misalnya kita ya kerja dari pagi sampai malam. Ketika kita sudah terima uangnya, masuk di kantong, kita pulang ke rumah, tiba-tiba hilang, jatuh di jalanan. Berarti bukan rezeki kita. Ya. Apa yang telah ya Allah tuliskan tidak kita dapat, tidak sekali-kali tidak akan kita dapat. Tapi apa yang Allah tuliskan bagi kita, maka pasti akan mendapati kita. Tidak mungkin melesat. Bahkan kalau itu sesuatu yang tidak pernah kita usahakan, tapi karena Allah telah mencatatkan itu untuk kita, maka itu akan kita dapatkan. Ini sering terjadi. Kadang-kadang kita tidak cari-cari, tiba-tiba datang atau lewat di sebuah tempat, ada teman kita situ lagi makan, dipanggil sini, ayo makan. Berarti itu rezeki kita. Tidak pernah kita usahakan, ternyata kita tiba-tiba mendapatkannya. Selama Allah menuliskan itu untuk kita, maka pasti kita akan mendapatkannya. Kalau kita tidak mengusahakannya, rezeki itu yang datang kepada kita. Karena Allah SWT sudah menuliskannya. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita pikir-pikir rezeki itu, contohnya misalnya ikan yang kita makan. Ikan ini di mana tinggalnya? Ya tentu tidak tinggal di rumah kita. Ya, dia tinggalnya di lautan yang dalam sekali. Yang kita tidak pernah tahu di mana dia itu. Nah, itu adalah rezeki kita. Jadi ya begitulah. Rezeki Allah SWT kalau sudah dicatatkan untuk seorang hamba, maka dia sekali-kali pasti akan mendapatkannya. Tapi sesuatu yang tidak dicatatkan sekali-kali tidak akan dia dapatkan. Ya begitu juga jodoh. Jodoh itu kan rezeki juga. Sudah mikir pergi mana-mana, sudah mikir pergi bawa
apa ya, uang panai atau apa semuanya. Tiba-tiba hari H tidak jadi. Ada saja sebabnya. Ya berarti itu bukan rezeki kita. Ada yang tidak direncanakan, tiba-tiba menikah. Maka itu rezeki kita memang. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, rezeki seorang hamba itu sudah dituliskan, dan apa yang dituliskan bagi seorang hamba pasti akan dia dapatkan, dan apa yang tidak dituliskan maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkannya. Kemudian poin yang ketiga jamaah sekalian, kita telah katakan bahwa rezeki itu sudah dicatatkan. Tapi bukan berarti itu kita berpangku tangan dan duduk-duduk tanpa berusaha. Jadi tidak boleh jamaah sekalian, wah Ustaz kan bilang sudah ada rezeki kita, tidur saja di rumah deh, datang gitu nanti. Ya tidak begitu jamaah sekalian ya. Rezeki kita memang dicatatkan oleh Allah SWT, tetapi ada yang namanya usaha untuk mendapatkannya. Bazlul asbab, yang mengerahkan usaha, sebab-sebab untuk mencapainya. Ya kita berikhtiar, dapat atau tidak, ya itu kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi jangan kita karena mengatakan sudah dicatatkan, akhirnya kita malas-malasan, tidak mau bekerja, tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Bekerjalah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang takdir ini, bahwa ya takdir itu telah dituliskan, maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita ini duduk berpangku tangan saja? Maka Nabi mengatakan, tidak, i'malu, kerjalah kalian, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya akan dimudahkan dengan apa yang dituliskan baginya. Jadi kita ini ya harus bekerja. Dan agama Islam ini menolak yang namanya malas-malasan. Pengangguran itu tercela dalam Islam. Apalagi sampai meminta-minta. Kita ini wajib untuk bekerja. Makanya laki-laki itu wajib untuk menafkahi. Bagaimana mau menafkahi kalau tidak bekerja? Wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun rezeki kita telah dituliskan, ya bukan berarti kita malas-malasan, tapi kita bekerja. Lakukan sebab-sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Kita telah melakukan sebab, tapi hasilnya berbeda, ya itu sudah kembali kepada ikhtiar Allah SWT, pemilihan Allah ya, kepada hambanya. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita pahami. Ya suatu ketika ada yang ya di zaman Umar bin Khattab, ya kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, seorang ya mukmin muslim duduk di masjid meminta, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku rezeki. Dia berdoa terus. Kemudian didatangi oleh khalifah, wahai fulan, keluarlah bekerja. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas. Ya, langit itu tidak ada hujan emas, tidak. Emas itu didapat dengan bekerja. Uang itu, harta itu didapat dengan bekerja. Maka ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat, rezeki itu bukan hanya harta. Selama ini kita mungkin menganggap bahwa kalau ada harta ada rezeki. Kalau tidak ada harta tidak ada rezeki, kurang rezekinya. Ya tidak jamaah sekalian. Harta itu bagian daripada rezeki, tapi bukan berarti rezeki itu semuanya adalah harta. Kesehatan yang kita alhamdulillah kita dapatkan, kita rasakan, rasa aman dalam hati kita yang ada pada diri kita, itu adalah juga bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Istri yang soleha, anak-anak yang soleh, kemudian teman-teman yang baik, itu semua rezeki jamaah sekalian. Meskipun mungkin uang kita sedikit, tapi kita dapatkan semua itu, rasa aman, kemudian tentram. Maka ini jamaah sekalian, itu adalah rezeki Allah SWT yang patut untuk senantiasa kita syukuri.
Khususnya ini kesehatan di zaman sekarang ini, zaman Covid ini. Allahul musta'an, banyak sekali orang yang menderita sakit ini bahkan sampai meninggal dunia. Alhamdulillah kita semua ini insyaallah yang ada di masjid ini Allah masih karuniakan kita rezeki. Ya, apalah gunanya jamaah sekalian? Banyak uang tapi banyak penyakit juga. Punya ya uang di bank misalnya bermiliar-miliar, tapi ya untuk sekedar makan saja itu tidak bisa karena tidak ada nafsunya karena sakit. Maka ini jamaah sekalian harus kita selalu bersyukur atas rezeki-rezeki yang seperti ini. Bahkan inilah yang sebenarnya yang patut lebih kita syukuri daripada sekedar uang. Banyak orang kaya misalnya sakit-sakitan karena sudah ada kolesterolnya, ada penyakit gulanya, ya tidak bisa menikmati makanan. Makanannya apa? Obat. Kita alhamdulillah masih bisa makan coto, masih bisa makan palu basah, ya. Dan lain-lainnya alhamdulillah. Ya meskipun yang sudah kolesterol ya jangan di banyak-banyaki, ya. Tapi alhamdulillah masih bisa kita makan. Seperti itu, kita masih sehat. Kemudian rasa aman jamaah sekalian. Alhamdulillah kita nikmat besar sekali kita ini tinggal di Indonesia ini. Aman kita melakukan kajian, kita pergi ke masjid. Bayangkan di Eropa misalnya, tidak ada masjid. Mau sholat, ya bahkan mungkin ada yang sampai pemerintahnya melarang sholat, harus sembunyi-sembunyi. Nah ini seperti ini. Rasa aman yang kita miliki ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tentram. Karena Nabi SAW ya, mengatakan ini harus kita renungkan ini jamaah sekalian. Bagi yang masih suka korok-korong ya karena merasa kenapa ini Allah tidak kasih saya begini-begini. Ya, dengarkan sabda Nabi SAW. Man asbaha, siapa yang di pagi hari ya, man asbaha aminan fi sirbihi, dia merasa aman di dalam dirinya. Mu'afan fi jasadihi, kemudian dia merasa sehat dengan badannya. Alhamdulillah. Indahu qutu yaumihi, hari itu ada makanannya. Ya bukan besok ya. Kalau sekarang kan wah khawatir besok itu bagaimana. Padahal hari itu ada makanannya. Indahu qutu yaumi, hari itu ada makanannya. Maka annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu diberikan kepadanya. Maka ini jamaah sekalian, ya. Kita harus memiliki rasa qanaah. Jangan tamak. Ya, tamak itu bahaya. Wah, tetangga beli mobil baru, saya harus punya juga. Ya, tetangga naik rumahnya jadi tingkat 2, saya juga harus bisa. Ya, setiap ada orang dapat rezeki, dia iri hati. Ya ini, waduh, susah jamaah sekalian. Tidak enak hati kalau seperti itu. Kita syukuri saja apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ini namanya qanaah. Ya, orang kaya itu adalah orang yang bersyukur. Itu saja jamaah sekalian. Ya, apa yang Allah rezekikan pada kita, alhamdulillah, itu kita syukuri. Itulah orang yang paling kaya. Tapi kalau orang tamak, ya itu tidak akan pernah itu tenang hatinya. Dan dunia ini kalau dikejar, kalau anggapan kita rezeki itu hanya materi, maka tidak ada habisnya jamaah sekalian. Angka itu kan tidak ada ujungnya. Angka itu tidak ada ujungnya. Dunia itu tidak ada ujungnya kalau kita menjadikannya tujuan utama. Ya, tidak akan pernah seorang Ibnu Adam itu mensyukuri kalau dia tujuan utamanya dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa ya Ibnu Adam kalau dikasih satu gunung emas, maka dia akan minta lagi yang kedua. Kalau sudah dikasih yang kedua, dia minta yang ketiga. Ini karena tamak. Dan ini bahaya jamaah sekalian. Alhaakumut takatsur. Telah membinasakan kalian at-takatsur, itu ya tamak. Ya memperbanyak harta dunia dan seterusnya, menjadikannya tujuan utama. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kalian baru sadar ketika kalian meninggal dunia dan masuk ke dalam kuburan. Kalian sadar itu ternyata tidak bermanfaat. Untuk apa jemaah sekalian kita bangun rumah mewah dan seterusnya kalau
justru itu tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Punya mobil mewah banyak, harta yang luar biasa di rekening, tapi tidak bermanfaat di dalam kuburan, untuk apa jamaah sekalian? Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus memahami ya bahwa rezeki itu bukan sekedar harta. Yang penting kita sehat, aman, punya makanan hari itu, ya ini alhamdulillah, ini rezeki yang harus senantiasa kita syukuri. Apalagi kita punya anak-anak baik, soleh dan soleha, istri juga demikian, alhamdulillah kita syukuri. Makanya kami teringat itu kiai kami dulu di Gontor itu, di pondok, Kiai Syukri. Beliau katakan, almarhum ya, rahimallah. Beliau mengatakan dia mungkin secara uang ini kita tidak punya banyak, tapi alhamdulillah kita punya santri-santri. Kita ketika datang di sebuah daerah, sebuah kota, ada santri kita yang menjemput, melayani. Alhamdulillah ini rezeki. Sehat badan kita, ini rezeki yang harus selalu kita syukuri. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jam berapa Isya? 10 menit lagi ya. Nah, kemudian poin selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu juga kita ketahui bahwa rezeki itu ada yang halal dan ada yang haram. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu orang yang mencuri misalnya, kemudian dia dapat uang, apakah ini adalah rezeki? Kita katakan, nah itu adalah rezeki, dan itu berasal dari Allah SWT. Tetapi itu adalah rezeki yang haram. Jadi ini harus kita pahami, itu rezeki, tapi itu rezeki yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bekerja dengan riba. Ya, dia rentenir, dia memakan riba, maka ini rezeki yang haram. Dan ada rezeki yang halal. Nah, ini minuman, ini insya Allah halal ya. Untuk saya, ini insya Allah. Kalau saya minum, insya Allah halal. Dan seorang mukmin itu diperintahkan untuk memakan dan meminum dari rezeki yang halal. Tadi imam kita alhamdulillah bacakan tadi ya. Ayatnya bagaimana tadi? Ya ayyuhallazina amanu. Ya, tapi ada sebelumnya ya ayyuhan nas ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di atas muka bumi ini dari yang halal dan thayyib. Jangan yang haram. Ya. Ada yang haram, banyak orang sekarang makan harta haram. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini, orang sudah menghalalkan segala cara. Yang penting bisa makan. Muslim tidak seperti itu jamaah sekalian. Seorang mukmin tidak memakan dari harta yang haram, meminum dari harta yang haram. Kita makan dari yang halal. Ya. Ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Jangan sekali-kali jamaah sekalian masukkan ke dalam mulut dari rezeki yang haram. Dan jangan kasih masuk yang haram ke dalam mulut istri kita dan anak-anak kita. Itu akan menghilangkan keberkahan hidup. Makanya jamaah sekalian, ya, orang yang masuk ke dalam perutnya itu rezeki yang haram, lihatlah tingkah lakunya itu juga ya buruk. Karena yang masuk itu juga yang buruk. Seperti itu jamaah sekalian. Ini kan kalau diisi air putih, maka ya outputnya juga air putih. Inputnya air putih, outputnya air putih. Ya, tapi kalau misalnya ya akramakumullah dikasih masuk misalnya ya air kecil misalnya, maka yang keluar juga ini air kecil. Seperti itu. Maka ya kita ini seorang muslim, yaitu makanlah dari makan yang halal, minumlah dari minuman yang halal. Itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau makan dari yang haram, makan ya babi misalnya tadi, dalam ayat ya tidak boleh, itu haram ya. Kemudian minuman keras, atau yang didapat dari yang haram, cara yang haram, ya maka itu tidak melahirkan keberkahan.
Itu tidak melahirkan yang namanya keberkahan dan itu akan mempengaruhi sifat seorang manusia. Ya, dan yang lebih celaka daripada itu jamaah sekalian, memakan dari makanan haram, minum dari minuman haram, itu sebab utama tidak dijawabnya doa seorang hamba. Kata Nabi SAW, ya, seseorang, ya, dia ash'asa akbar, dia rambutnya kusam, kemudian berdebu bajunya, yaqul ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sedangkan dia berdoa dan dia makan dari makanan haram, minum dari minuman haram, pakaiannya dari yang haram, diisi perutnya dengan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dijawab doanya? Sedangkan dia yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang haram. Kan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ini cari rezeki yang halal. Biar sedikit, yang penting halal jemaah sekalian. Jangan suka makannya syubhat. Apalagi banyak bisnis-bisnis syubhat sekarang ini. Pastikan saya itu halal. Biar sedikit kodong, yang penting halal. Itu lebih baik daripada banyak tapi syubhat, apalagi haram. Ya. Sumber keberkahan itu halal. Imam Bukhari jamaah sekalian, orang tuanya itu bapaknya, sebelum meninggal dunia, itu ditanya, wahai fulan, apa yang kamu tinggalkan nanti kepada Bukhari kalau kamu meninggal dunia? Kemudian dia katakan ini, ayahnya katakan, ya, saya tidak meninggalkan baginya apa-apa, kecuali saya tahu bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu adalah makanan yang halal. Hanya berkah jamaah sekalian. Kalau sekarang, ya, banyak orang tua itu tidak perhatian lagi halal dan haram hartanya. Yang penting dia bisa kenyang, korupsi lah, dana bansos lah, dana inilah. Apa jamaah sekalian? Miliaran, triliunan tapi tidak berkah. Untuk apa? Hanya api neraka saja kita isi dalam perut seperti itu. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Poin selanjutnya, banyaknya rezeki bukan dalil bahwa dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya materi seseorang, ya, materi itu bentuk dari rezeki, itu bukan berarti dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bukti bahwa dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena materi ini bukan standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menjadi standar kemuliaan? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaan. Tapi sekarang ini kan kita hidup di zaman materialisme. Ya. Orang itu mulia atau tidak itu diukur dari uangnya. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ya, seperti itu. Ya, karena beginilah kita hidup. Ya, semua itu diukur dengan materi. Wah, ini kalau dia rumahnya tingkat 1 mewah, orang tunduk-tunduk begini. Ya, kalau tingkat 2 lebih lagi. Bagaimana kalau tingkat 10 begini mungkin? Ya. Karena ada uangnya. Meskipun dia tahu orang ini, ya, perbuatannya buruk, ya, dia penjahat, mafia, tapi karena banyak uangnya, ya, orang menjilat sama dia. Karena ini, ya, ukuran kemuliaan di sisinya itu baginya adalah harta dan materi, makanya dia gampang untuk diperalat. Kita tidak jemaah sekalian. Ya, kita ini mencari keberkahan, kita membela kebenaran, ya, dan kita itu tidak silau dengan dunia. Jangan sekali-kali kita ini silau dengan dunia. Kita mau alhamdulillah kalau dapat rezeki, tapi kita tidak mau sembarang rezeki. Maka ini jamaah sekalian, ya, standar kemuliaan itu bukan dengan uang, harta, mobil banyak, tidak. Ya, standar kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Banyak kan orang mengatakan kalau Islam itu benar, maka kaum muslimin itu orang-orang kaya dan, ya, banyak hartanya. Tapi sekarang buktinya di dunia the rich man itu, orang kaya itu orang kafir yang menguasai semua
Ya, sendi-sendi perekonomian kan orang kafir. Ya, misalnya 10 orang terkaya di dunia, ya, rata-rata orang kafir. Ya. Maka mungkin ada yang tersubuh hatinya, dia mengatakan kalau Islam benar, maka mestinya orang Islam yang orang-orang kaya di sana. Ya, kita katakan tidak. Ya. Standar kemuliaan itu dan kebenaran itu bukan pada kayanya atau tidaknya seseorang. Standar kebenaran, kemuliaan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula itu orang-orang yang kaya, kemungkinan besar atau bahkan kita bisa katakan mungkin semuanya itu pasti ada ta'amulnya dengan riba. Seperti itu. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki yang banyak itu bukan tanda dia itu dicintai oleh Allah. Di sini ada perkataan Syekh Turaifi, ya bagus untuk kita nukilkan. Ya, ar-rizqu yu'tihillahu man yuhibbu wa man yakra. Rezeki itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Yang Allah benci pun dikasih rezeki. Firaun misalnya, istananya mewah, banyak uangnya, pasukannya juga. Karun dikasih uang, harta yang kunci-kunci berangkasnya itu bukan uangnya, kunci berangkasnya itu tidak bisa dibawa oleh segelintir orang saja, harus banyak orang, saking banyaknya uangnya. Tapi apakah itu berarti Allah cinta sama Karun? Tidak. Malah Allah tenggelamkan, ya, dia dan harta-hartanya. Makanya kalau ada orang gali-gali terus ada harta dia dapat, dapat harta Karun. Ya. Seperti itu, karena Karun dulu ditenggelamkan oleh Allah SWT, harta-hartanya dibinasakan. Jadi bukan berarti Allah kasih dia banyak ini lalu kemudian kita katakan dia mulia di sisi Allah. Tidak. Karena rezeki itu diberikan kepada yang beriman, yang Allah cintai dan juga yang Allah tidak cintai. Dan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran syarbata ma'in." Kalau seandainya, ya kenapa Allah kasih rezeki atau banyak hartanya orang kafir misalnya? Ya. Karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah SWT. Ya. Nabi mengatakan kalau seandainya dunia itu lebih berharga di sisi Allah, melebihi satu sayap, ya, nyamuk, maka seorang kafir itu tidak akan diberikan meskipun satu tetes air. Berarti dunia ini itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang bertakwa. Kalau seandainya berharga, orang kafir tidak akan dapat minuman meskipun satu tetes. Tapi karena dunia ini tidak berharga, maka ya Allah kasih mereka istana, kasih mereka uang dan sebagainya. Ya, karena itu ya bukan menjadi standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa mendapatkan rezeki yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.